Mengapa Allah menyebut nama-nama surah di antara 113 itu dengan nama-nama binatang? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Air Batu, orang tua kita pengurus BKM Masjid Al-Husna yang kita cintai ini, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para tuan guru, ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari yang mulia ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya sudah nikmat yang dititipkan Allah kepada kita. Sungguh tidak terhitung banyaknya. Dimulai lahir sampai hari ini sudah banyaklah nikmat yang diberikan kepada kita. Karena itu sangatlah pantas kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk dari hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang kira-kira maknanya menjelaskan kepada kita, bahkan ayat itu ditutup Allah dengan ungkapan wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan Allah keberuntungan. Sebelumnya lagi, sebelum itu a'zamu darajatan indallah, Allah angkat derajatnya. Jadi kajian kita malam hari ini ada beberapa manusia yang diangkat Allah derajatnya, dan kemudian Allah pastikan mendapat keberuntungan. Inilah kajian kita. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah akan mengangkat derajatnya. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang yang berhak mendapatkan keberuntungan. Jadi sudah diangkat Allah derajatnya, baru Allah berikan pula keberuntungan kepadanya. Ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, cerita iman ini sudah biasanya kita dengar ini. Iman ini adalah sesuatu yang biasa diucapkan lewat bibir kita, tapi sungguh praktek iman ini yang payah. Sehingga Nabi memberikan garisan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada pula kalanya berkurang. Kan begitu ya iman nih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada iman itu naik aja, nggak turun-turun. Ini kalau bisa itu iman kita.
Tapi itu kan imannya para nabi dan rasul. Iman itu naik saja. Apa contohnya nabi dan rasul? Nabi itu diuji oleh Allah, tambah naik imannya. Tambah dapat musibah, tambah naik imannya. Beda dengan kita. Baru diuji dengan corona, udah macam-macam cerita. Ada manusia gara-gara corona ini tawakalnya mendadak. Padahal sebelum ada corona, sholat pun jarang. Tapi begitu ada tawakalnya luar biasa. Alah, tak apa-apa itu. Kalau sudah mati ajal, matinya itu. Mendadak jadi orang tawakal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Nabi Ibrahim lah contohnya ya. Ibrahim itu dalam sejarah lama baru punya anak. Diuji Allah, tak punya anak. Tapi bukan berkurang imannya, tambah naik. Tidak berapa lama Allah karuniakan anak kepadanya, Ismail. Tambah naik imannya, tambah punya anak, tambah naik. Setelah itu Allah uji kembali, kau sembelih anakmu Ismail ini, Ibrahim. Sanggup enggak? Oleh Ibrahim disembelih anaknya Ismail. Bertambah imannya. Jadi Bapak dan Ibu, ada manusia imannya itu naik saja, tidak turun-turun. Kalau bisa, inilah kita ya. Kalau bisa. Yang kedua, ada manusia imannya turun aja, nggak naik-naik. Karena ada itu ya. Ini imannya orang yang banyak melakukan dosa. Imannya iblis dan setan ini turun aja, tak naik-naik. Tiap hari melakukan dosa kesalahan, tiap hari melakukan dosa dan kesalahan, turun saja, turun, nggak naik-naik. Na'udzubillah, kalau bisa janganlah seperti ini iman kita. Ada iman mendatar saja, tak naik, tak turun. Ada pula model begitu. Ini imannya para malaikat lain, tak naik, tak turun. Malaikat itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Baru yang terakhir, iman kebanyakan manusia. Inilah dia, yazidu wa yanqus. Ada iman itu kalanya bertambah, dan ada pula kalanya turun. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika iman sedang naik, jangan pala dicemooh orang lain gara-gara naiknya iman kita. Merasa sudah hebat, merasa sudah mantap beribadah, merasa sudah yakin imannya kepada Allah. Tapi ingat, suatu saat boleh jadi turun balik iman itu. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin hari ini turun imannya, bagi kita jangan cepat-cepat mencemoohnya. Boleh jadi suatu saat imannya naik balik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Ketika imannya naik bertambah, mau ibadahnya jangan tanya. Contohnya malam pertama Ramadan, banyak iman orang bertambah. Kalau tak sholat dia malam pertama itu, susah rasanya. Istrinya pun dibentak-bentaknya, apalagi cepat sholat, ketinggalan kita nanti. Naiklah itu imannya itu malam pertama Ramadan. Malam 23 Ramadan turun balik iman tuh. Tak lagi diajaknya bininya pula yang ngajak, ayolah bang sholat tarawih. Alah, kau ajalah duluan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Hati-hati Pak. Jadi kalau iman itu naik, jangan pala sombong kali kita, boleh jadi turun. Maka kita berdoa kepada Allah selesai sholat, Allahumma khtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usiaku dengan sebaik-baik kematian, dan janganlah tutup usiaku dengan seburuk-buruk kematian. Kita khawatir iman kita itu pas turun mati awal. Ini yang khawatir kita. Ini yang pertama, orang yang diangkat Allah derajatnya dan kemudian Allah berikan keberuntungan. Yang kedua, wahajaru, hijrah. Ini tadi yang disebut oleh orang tua kita ini.
kita ini berada pada tahun memperingati tahun baru Hijriah. Baru yang kedua ini ya Pak ya. Yang kedua ini. Hijrah itu bolehlah 1 tahun sekali kita peringati. Tapi konsep hijrah jangan setahun sekali Pak. Hijrah, tahun baru hijrah bolehlah setahun sekali, tapi konsep hijrah kalau bisa tiap hari lah kita hijrah. Hijrah itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang taat menjadi taat, dari yang kurang paham menjadi orang yang paham. Inilah hijrah. Hijrah itu bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi hijrah itu adalah perubahan sikap. Kita berharap mudah-mudahan insya Allah semangat hijrah ini terus menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini. Dalam Al-Quran yang terdiri dari 113 surah, ini tak salah barangkali kita kaji ini. Dari Al-Quran yang terdiri dari 113 surah. Dari 113 surah itu adalah disebut Allah nama-nama surah dalam Quran dengan nama-nama binatang. Padahal kan masih banyak nama lain. Mengapa Allah menyebut nama-nama surah di antara 113 itu dengan nama-nama binatang? Coba buka Quran. Kalau kita buka habis surah Al-Fatihah ada namanya surah Al-Baqarah. Lembu betina atau sapi betina. Kenapa disebut Allah dengan begitu banyak nama yang lain? Ada nama nabi, ada nama planet, nama bumi, nama langit, nama lain ciptaan Allah. Kenapa disebut Allah dengan nama-nama binatang? Ada namanya surah Al-Baqarah, sapi betina. Ada nama surah Al-Ankabut, laba-laba. Ada nama surah An-Namal, semut. Ada nama surah An-Nahl, lebah. Mengapalah Allah sebut nama-nama surah itu dengan nama-nama binatang? Padahal masih banyak nama-nama lain. Nabi dan Rasul ada 25. Begitu banyak. Kenapa Allah menyebut nama-nama surah dalam Quran dengan nama-nama binatang? Oleh ahli tafsir dikaji, dibahas, dan dibahas. Dapatlah kesimpulan. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa Allah menyebutkan nama surah dengan nama-nama binatang? Salah satu hikmahnya adalah ada model manusia seperti nama-nama binatang yang disebutkan Allah dalam Quran. Pertama surah Al-Baqarah, lembu betina. Ada model manusia persis kayak lembu betina. Apa lembu betina? Dia tidak tahu kecuali makan, berkembang biak, beranak, perutnya kenyang, udah selesai hidup nih, nggak macam-macam. Jadi ada model manusia begitu Pak, nggak mau tahu dengan urusan lain. Lembu itu kan kalau sudah dilepas dari kandang, begitu nampak rumput tak pernah ditanyanya itu tanah siapa, giling terus. Begitu digilingnya, dimakannya, bahkan disimpannya untuk nanti malam dimakannya. Habis itu dia pun ngomong, selesai urusannya. Jadi ada model manusia begitu Pak. Kalau sudah dikasih makan, dikasih uang, dikasih segala-gala fasilitas sama dia, gomuk dia, beranak dia, diam dia, tak mau tahu dia dengan urusan orang lain. Inilah dia kalau pilkada, inilah yang disebut dengan wanipiro. Awas Pak, hati-hati. Awas. Kalau sudah dulu sebelum dapat muak ributnya luar biasa. Tapi begitu dapat diam. Itu Al-Baqarah lah itu. Asal lewat lembu betina. Awas, hati-hati. Ini yang pertama, ada model manusia begitu.
Yang kedua, ada model manusia dalam surah itu ada namanya an-namal, semut. Makhluk Allah yang baik silaturahimnya kan semut ya Pak ya. Kalau berjumpa kan bersalaman semut ini, cipika-cipiki, ya kan Pak? Kalau sudah, semut ini adalah makhluk yang paling baik silaturahimnya, persatuannya pun luar biasa. Kalau berjalan seiringan, asal jumpa kawan salam, cipika-cipiki Pak. Tapi ingat semut ini, kalau sudah jumpa makanan, jumpa gula, kawannya yang seiring tadi tarik-tarian merebut makanan itu, ya kan Pak? Awas, ada model manusia karakternya kayak semut, berkawan sama kita, seiring sejalan dengan kita, asal jumpa salaman, ciuman, peluk kanan, peluk kiri. Tapi kalau sudah dapat can, awak digilingnya. Hah? Saya rasa tak ada di sini dia Pak ya? Hah? Hah? Iya. Tak ada itu. Kalau di muka awak, apalagi pemilu, oh kau yang cocoknya yang naik, kau lah, kau yang paten, yang lain tak ada itu. Begitu dikasih sama dia, bisa awak digilingnya. Itu di kisarannya itu Pak. Di sini tak ada itu. Mengapa Allah menyebut nama surah dalam Quran dengan nama-nama binatang? Salah satu Pak hikmahnya, ada karakter atau tipe manusia model itu. Awas, hati-hati kita Pak. Semut ini mah kalau berjalan seiring ya Pak ya, kan sejalan ini semut ini. Kalau jumpa sama kawan peluk cium, jangan tanya. Tapi begitu dapat can, awak ditariknya. Mudah-mudahan insya Allah kita tidak mendapatkan model manusia di sini, ya kan, seperti itu ya kan. Mudah-mudahan ini tak ada di sini, di kisaran yang ada ini. Baru yang ketiga, apa tadi lagi? Al-Baqarah, An-Namal, Al-Ankabut ya. Al-Ankabut, laba-laba. Makhluk Allah yang pandai membuat jaringan itu laba-laba. Cantik jaringannya, pandai membuat jaringan. Tapi ingat, siapa yang lengket di jaringnya, dimakannya. Bahkan dalam ilmu IPA atau ilmu biologi, jantannya sendiri pun lengket di jaringnya, dimakannya. Hati-hati Pak kalau dapat bini model laba-laba. Tak salah orang mengingatkannya ini ya kan Pak. Habis awak dimakannya. Jaya kita. Laba-laba. Ada model manusia seperti laba-laba Pak, pandai buat jaringan. Punya jaringan di sana, punya jaringan di sini, punya jaringan sana sini, bagus hubungannya. Tapi semua jaringan yang dibangunnya adalah untuk kepentingan dirinya. Ketika dia terangkat jadi, ia lupa kepada orang lain. Bahkan masyarakat sendiri pun dimakannya. Ada enggak model begitu? Hah? Di sini tak ada itu. Jaringannya bagus, itu belum jadi. Bagus jaringannya, belum jadi. Begitu jaringannya jadi, lengket kita, habis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu Al-Ankabutnya itu laba-laba ya. Al-Baqarah, apa tadi? An-Namal, Al-Ankabut, An-Nahal tinggal ya. An-Nahal ya. An-Nahal, lebah. Lebah ini Pak makanannya baik, dari saripati, bunga. Maka lebah ini kemanapun dia mampir, dia tidak akan pernah merusak. Dan apa yang dikeluarkannya jadi obat. Tapi ingat penyakit lebah nih Pak, jangan satu ekor diganggu.
Kalau satu ekor diganggu, maka satu kampung ikut menyerang. Ya kan Pak? Itu lebah, ya kan? Maka kita kalau bisa umat Islam seperti lebah lah kalau bisa. Makanannya baik, apa yang dikeluarkannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, kemanapun mampir tak pernah merusak. Tapi ingat, kalau bisa umat Islam seperti lebah lah ya. Bagaimana lebah? Satu orang saja umat Islam diganggu, maka seluruh umat Islam akan turun tangan ikut menyelesaikannya. Saya rasa di tempat kita ini orang-orang seperti lebah tuh Leni, ya kan? Orang seperti lebah lah. Mudah-mudahan insya Allah seperti lebah lah. Mudah-mudahan satu aja diganggu, maka turun tangan semuanya, ya kan Pak, menyelesaikannya. Ini harapan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang saya hormati, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah banyak manfaatnya bagi diri saya dan kita semua. Mari kita jalin silaturahim ini, mari kita sambut tahun baru hijrah ini dengan peningkatan ibadah kita kepada Allah. Biarlah peringatan tahun baru hijrah 1 tahun sekali, tapi makna hijrah itu terus kita lakukan tiap hari, melakukan perubahan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini lebih baik bagi kita dibanding tahun-tahun yang lalu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.